Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kopiah dulu biar kelihatan berbeda dari video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, dan ini merupakan suatu saran juga ataupun suatu upaya yang berkaitan dengan policy brief, yaitu upaya rekomendasi kebijakan itu berkaitan dengan bagaimana sih pola asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi. Kalau secara definisi sebagai orang yang bergerak di dalam komunikasi, misalnya saya akan memandang bahwa asimetri informasi itu adalah sebagai suatu ketimpangan komunikasi, karena itu adalah suatu kondisi di mana terjadi semacam ketidakseimbangan. Jadi fokus utamanya adalah unbalancing, ketidakseimbangan, di mana salah satu pihak itu memiliki informasi yang lebih banyak ataupun lebih baik dibandingkan pihak lain. Asimetri informasi ini merupakan salah satu dampak negatif atau konsekuensi negatif atau konsekuensi buruk di dalam ekonomi platform ataupun ekonomi digital, ketika platform tersebut ataupun perusahaan tersebut itu memiliki informasi yang lebih banyak tentang konsumen, tentang masyarakat, tentang kita, sementara kita hanya mendapat informasi yang sedikit. Karena apa? Mereka tertolong dengan algoritma, mereka tertolong dengan big data, mereka memiliki server yang banyak, dan ini menunjukkan akhirnya ujung-ujungnya asimetri informasi itu karena adanya ketidakseimbangan, maka itu akan memunculkan suatu manipulasi, itu memunculkan suatu yang bersifat kecurangan dari pihak-pihak gitu kan, kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa, yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan, atau memiliki memiliki data yang lebih banyak dibandingkan mereka yang hanya memiliki informasi sedikit, yaitu konsumen. Hingga asimetri komunikasi ini sebenarnya itu merupakan suatu masalah di dalam ekonomi digital yang memang harus dipenuhi dan harus memang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ataupun undang-undang yang berkaitan dengan digital, ya, undang-undang ITE ataupun undang-undang lainnya yang memang perlu direvisi secara umum, ya. Misalnya secara umum itu ketika saya mengambilkan contoh, itu ketika asimetri informasi itu misalnya adanya proses seleksi yang merugikan, misalnya ya terjadi transaksi antara misalnya terjadi transaksi di mana pihak yang memiliki banyak data, pihak yang memiliki banyak informasi itu dapat membedakan itu kan mana barang yang memiliki kualitas bagus, mana barang yang memiliki kualitas tidak bagus. Misalnya ketika berkaitan dengan misalnya asuransi. Ada seorang konsumen misalnya ingin mengajukan asuransi, kemudian calon konsumennya tersebut itu menyembunyikan penyakitnya. Jadi dia tidak menceritakan kalau dia memiliki riwayat darah tinggi, dia tidak memiliki riwayat gula, misalnya dia tidak memiliki riwayat jantung dan lain sebagainya. Tetapi perusahaan asuransi itu pintar, dia memiliki data, dia bisa mengakses data di rumah sakit, bisa mengakses data sehingga dia istilahnya itu dia membuat semacam cara, dengan menetapkan premi rata-rata. Jadi premi rata-rata itu hingga akhirnya itu ujung-ujungnya itu dikatakan misalnya nasabah yang sakit itu akan ditanggung oleh nasabah yang sehat, hingga akhirnya itu asuransi itu menanggung klaim yang berlebihan dari nasabah yang berisiko tinggi. Jadi itu menunjukkan bagaimana sebenarnya asuransi itu kan ujungnya, kalau masalah BPJS beda ya. Kalau BPJS sebenarnya bisa makan asuransi, tetapi klaim yang dilakukan pemerintah itu kan asas gotong royong, ya. Ketika misalnya saya tidak pernah menggunakan asuransi BPJS walaupun membayar setiap bulan gitu kan,
untuk kelas 1 bersama keluarga saya, tetapi saya tidak menggunakannya itu secara mayoritas, tetapi data-data saya itu karena gotong royong, apa istilahnya, dana-dana saya itu kan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lain, sehingga ini menunjukkan bahwa asimetri komunikasi itu pada dasarnya itu, kalau di dalam misalnya di dalam perlindungan konsumen yang isunya itu adalah bagaimana platformnya, terutama platform itu menggunakan dark pattern, menggunakan desain antarmuka, kemudian dia mendistorsi kepercayaan publik itu melalui ulasan-ulasan palsu, itu kan banyak seperti itu. Kemudian ada iklan-iklan yang terselubung, iklan-iklan yang dilakukan influencer, kemudian ada eksploitasi data, kemudian permainan algoritma maupun ranking rekomendasi, dan ujung-ujungnya itu asimetri informasi itu umumnya itu adalah ketidaktransparansi dari platform tersebut. Padahal ketika kita berbicara tentang asimetri informasi, sebenarnya itu bukan dulu itu, misalnya ketika tadi bersifat saya berceritakan tentang kasus asuransi, itu hanya bersifat level kecil aja. Tetapi ketika kita berbicara dalam ekonomi digital, maka dalam ekonomi platform, maka itu skalanya akan sangat besar. Dalam beberapa riset yang saya baca itu menunjukkan bahwa asimetri informasi misalnya yang ditemukan dalam beberapa penelitian itu cenderung adanya pemisahan yang umumnya itu bersifat, misalnya pemisahan fisik, ada pemisahan yang lebih bersifat transaksional. Kemudian dari asimetri informasi tersebut tentunya itu akan memberikan dampak kepada konsumen yang rentan, konsumen yang mungkin anak kecil, orang tua, manula, yang gaptek dan lain sebagainya, sehingga populasi yang terdampak tersebut atau konsumen rentan itu tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal. Misalnya juga ketika kita melihat ketika kita melihat bahwa pada dasarnya itu kan platform seperti e-commerce, kemudian seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, itu mereka itu melakukan asimetri informasi. Kenapa melakukan asimetri informasi? Karena itu mereka itu menawarkan suatu ketimpangan daya tawar, mereka juga melakukan suatu kerentanan untuk melakukan praktek-praktek yang bersifat eksploitatif, yang bisa diumumkan ada berbagai macam bentuknya ya. Dan pada dasarnya itu asimetri informasi itu memberikan dampak yang sangat serius ya, dampak yang sangat serius. Dampak yang pertama itu adalah terjadinya distorsi dalam pengambilan keputusan. Jadi konsumen itu mengalami distorsi dalam membeli sesuatu. Misal mereka itu terpengaruh banyak preferensi, terlalu banyak framing, terpengaruh banyak keterbatasan. Jadi banyak penyesatan di dalam platform tersebut. Jadi istilahnya itu ketika saya ingin misalnya membeli mobil listrik gitu kan, nggak mungkin ya di platform, saya ingin membeli baju aja deh. Saya ingin membeli baju batik di platform e-commerce, kemudian ternyata yang direkomendasikan ada ini, ada misalnya dark patternnya itu pola-pola yang ada di atas itu kan bisa diatur, ternyata saya hanya memilih yang di atas, saya tidak bisa saya mengklik di bawah jumlahnya sampai puluhan, kan capek saya memilih puluhan. Itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak mencerminkan keinginan saya gitu loh. Jadi memang benar-benar diatur saja sesuai keinginannya platform tersebut. Kemudian ketika asimetri informasi yang bermain di ranah ekonomi digital, umumnya itu adanya kerugian kesejahteraan. Kerugian kesejahteraan itu umumnya karena akibat pembayaran yang berlebih. Misalnya pembayaran yang harganya sebenarnya berlebih, padahal itu berlebih. Ada kesannya bahwa harga itu kadang-kadang lebih murah dibandingkan di toko-toko offline, tetapi pada dasarnya itu sebenarnya praktek-praktek untuk manipulasi. Misalnya
misalnya ketika saya membeli batik, di situ ada misalnya promo 25%, kelihatan di promo 25%, tetapi ujung-ujungnya nanti ada biaya ongkir, kemudian nanti ada biaya, misalnya ada biaya ini, ada hidden fee yang memang terkadang itu disembunyikan. Asimetri informasi juga ketika berkaitan dengan informasi digital itu adalah platform digital itu menyajikan informasi yang sebenarnya memicu FOMO. Ini sudah saya diskusikan di video sebelumnya ya, memicu FOMO. Jadi ada fear of missing out. Jadi FOMO itu biasanya dipuji dengan cara adanya urgensi artifisial, kemudian ada validasi sosial yang palsu, kemudian adanya upaya secara kolektif agar konsumen itu bersifat impulsif ataupun melakukan upaya untuk memborong produk-produk tertentu itulah. Misalnya itu bisa dibikin itu dengan tren-tren, misalnya dengan scarcity, kelangkaan, misalnya untuk memiliki tren boneka gitu kan, dan lain sebagainya, untuk menciptakan tren dengan harga yang sangat mahal padahal hanya bentuknya seperti itu doang gitu kan. Akhirnya itu menunjukkan semacam suatu bentuk pengalaman-pengalaman negatif, dan nantinya pengalaman negatif tersebut akan menggurus kepercayaan terhadap ekonomi platform tersebut. Karena ujung-ujungnya asimetri informasi itu ketika dalam perlindungan konsumen itu cenderung merupakan akhirnya mendistorsi kompetisi yang sehat, mendistorsi dari pelaku usaha yang menerapkan praktek yang manipulatif untuk menunjukkan keunggulan yang kompetitif gitu kan. Padahal di situ tidak menekankan aspek kejujuran, tidak menekankan aspek transparansi, tetapi lebih cenderung hanya bersifat insentif, cenderung reward, cenderung promo dan lain sebagainya. Sehingga konsumen itu lagi-lagi menjadi korban. Konsumen itu tidak bisa ataupun akhirnya tidak bisa memilih produknya ya, tidak memiliki produk yang terbaik gitu. Mereka hanya memilih yang berbasis hanya berdasarkan rekomendasi aja, karena mereka itu adalah korban dari eksploitasi. Akhirnya dari asimetri informasi atau asimetri data itu melahirkan market of lemon versi digital. Market of lemon digital itu di dalam penjelasan yang pernah saya tahu ketika saya pernah membaca suatu riset itu, di mana produk berkualitas itu tersingkir, ya kan, kalah bersaing dengan informasi yang dihadirkan oleh platform, informasi yang dihadirkan oleh pelaku yang lebih karena sudah terdistorsi. Sementara akhirnya produk-produk yang dijual ya, ada produk-produk yang dijual di platform dan lain sebagainya umumnya itu didominasi oleh produk yang berkualitas rendah. Karena itu perlu diketahui juga dalam riset yang saya lakukan, riset yang saya pelajari dari berbagai dalam literatur review yang saya kaji, ternyata asimetri informasi itu umumnya itu di era platform itu tidak bersifat insidental atau hanya perilaku yang menyimpang, tidak hanya, tetapi itu justru menjadi semacam kegagalan sistemik. Dan kegagalan sistemik itu apa? Karena itu ada rekayasa informasi, di situ ada monopoli data, kemudian di situ ada permainan algoritma, kemudian di situ ada struktur harga yang tidak transparan. Itu ujung-ujungnya apa? Karena tidak ada regulasi. Balik lagi, tidak adanya regulasi perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kompleksitas asimetri informasi yang dimainkan oleh ekonomi platform. Terus apa solusi yang ditawarkan? Tentunya Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen tidak menyebutkan ya kerangka perlindungan konsumen dalam praktek-praktek manipulasi yang berkaitan dengan asimetri informasi ya, tidak menunjukkan hal itu. Kemudian kita melihatnya ya, misalnya substansi yang berkaitan dengan, saya baca di beberapa policy brief, saya juga baca di beberapa jurnal yang menunjukkan bahwa ada regulasi di Indonesia yang menunjukkan adanya celah yang berkaitan dengan asimetri informasi. Misalnya dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 99, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Apa yang diatur di situ? Ada yang diatur di situ umumnya itu kan hanya berkaitan dengan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, memberikan informasi yang dengan benar, larangan klausur, baku eksploitatif, kemudian tentang tanggung jawab produk. Hanya itu. Celahnya apa yang berkaitan dengan asimetri informasi? Celahnya adalah bagaimana sebenarnya seluruh kewajiban itu diarahkan kepada pelaku usaha yang menjual produk, bukan pada platform yang menentukan tampilan ataupun ranking produk. Jadi istilahnya cenderung yang melakukan asimetri informasi itu pelaku usaha, padahal yang melakukan itu adalah platform. Padahal itu adalah asimetri itu sebenarnya didominasi oleh platform. Misalnya kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang yang sudah direvisi ya, tentang informasi dan transaksi elektronik, itu adalah misalnya kewajiban penyelenggara sistem informasi elektronik untuk menjamin keamanan sistem, kemudian keamanan sistem, perlindungan anak, di situ ada kontrak elektronik internasional. Tetapi celahnya yang berkaitan asimetri informasi itulah tidak mengatur transparansi algoritma rekomendasi itu tidak diatur di situ. Kemudian pelabelan iklan, kemudian pola-pola dark pattern itu tidak diatur. Kemudian dalam Undang PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, misalnya ada kewajiban PSE itu untuk mendaftar, ya kan, untuk menjaga sistem, menjaga keamanan sistem, melindungi data pribadi, misalnya menyediakan informasi dan fitur-fitur yang memastikan transaksi elektronik. Tetapi ada beberapa celah ya yang berkaitan dengan asimetri informasinya, itu belum menyasar transparansi cara platform untuk mengurutkan rekomendasi, personalisasi ataupun menampilkan pilihan-pilihan kepada konsumen. Kemudian kalau dalam PP nomor 80 tahun 2009 dan Permendag nomor 31 nomor 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, itu misalnya pengakuan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik itu sebagai aktor terpisah, larangan manipulasi harga, larangan interkoneksi dan lain sebagainya. Kemudian celahnya yang asimetri informasi itu belum menjangkau peringkat berbasis algoritma, terus bid placement, kemudian tanpa label, ulasan palsu, dan kemudian pola-pola dark pattern. Kemudian kalau dalam undang-undang ini ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tahun 2000, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002, itu hak subjek termasuk akses, koreksi, penghapusan, dan portabilitas sanksi hingga 2% dari pendapat tahunan. Kemudian ada potensi, itu kan celahnya itu potensi mengatur penggunaan data untuk personalisasi rekomendasi harga, tetapi lembaga yang berkaitan upaya Badan Perlindungan Data Pribadi itu belum terbentuk, sehingga itu belum ditegakkan. Jadi dari kerangka analisis tersebut yang menunjukkan bahwa ada celah gitu kan, celah dalam asimetri informasi tersebut. Celahnya itu seharusnya itu regulasi berkaitan dengan asimetri informasi itu harus diatur dengan jelas, itu kan. Harus diatur dengan jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi misalnya platform itu bukan hanya mempertemukan antara penjual dan beli, tidak, tetapi platform itu memiliki kekuatan itu kan sebagai aktor, ya kan, kekuatan sebagai aktor. Kemudian regulasi, misalnya diperlukan juga semacam aturan yang khusus ya tentang bagaimana itu semacam platform itu harus misalnya menampilkan produk, mengelola algoritma rekomendasi, kemudian merancang antar muka pengguna. Kekosongan itu akhirnya memunculkan upaya manipulasi ya di situ, sehingga perlu diatur dengan tegas, dan aturan tersebut itu menunjukkan akhirnya ujung-ujungnya bukan disalahkan kepada si konsumennya semata, tetapi juga platform itu juga harus ikut bertanggung jawab. Hal yang menarik berkaitan dengan asimetri informasi ya, karena ini berkaitan data, maka data internet, data yang dimiliki di dalam platform tersebut, data yang dimiliki di dalam transaksi digital itu memang kan tertutup oleh konsumen, maupun regulator tetapi itu harus bisa itu diakses oleh pemerintah, atau misalnya Badan Perlindungan Konsumen atau lembaga-lembaga pemerintah, sehingga itu nantinya ada transparansi ketika memang terjadi suatu masalah. Selain itu nantinya itu juga diperlukan adanya perlindungan data yang
privasi data yang sangat ketat. Memang itu apakah itu nanti diatur atau dikelola di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apa itu nanti dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, apakah diperlukan badan tersebut yang mengaturnya, yang bisa menegakkan haknya itu kan. Nantinya juga diperlukan bagaimana ya intinya itu bahwa kita itu harus memiliki aturan-aturan tegas yang berkaitan dengan asimetri informasi yang sangat penting di dalam ekonomi digital yang banyak dikendalikan oleh berbagai macam platform, sehingga perlu adanya tindakan tegas, adanya rekomendasi, kemudian adanya pengawasan, sehingga praktek-praktek tersebut itu tidak bisa itu kan, ataupun tidak bisa praktek tersebut harus terus diawasi sehingga konsumen itu tetap ya berdaulat. Saya kira ini penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana asimetri informasi di dalam perlindungan konsumen. Terima kasih. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.